Jadi sejauh yang saya tahu sebenarnya kalau hasil dari perubahan lingkungan ini, yang dimaksud dari perubahan lingkungan ini jatuhnya kayak rekomendasi seperti yang kayak teman-teman udah lihat tadi. Kalau di perubahan lingkungan itu dari kelompok kelas 2 RKI ngebahas kalau bisa nih respiratory muscle training ini dijadikan tindakan atau dijadikan intervensi kepada pasien post stroke. Nah, sebenarnya itu tuh bukan hanya sekedar intervensi saja ya, perubahan intervensi yang istilahnya lebih efektif, lebih efisien dan juga lebih istilahnya lebih sesuai dengan keadaan kita pada saat ini itu nggak cuma mengenai intervensi, kadang juga bisa perubahan lingkungan ini bisa mengenai diagnosa atau juga bisa berupa dari pola pikir, kayak pola kita berpikir kritis, pola kita dalam mengambil keputusan. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, satu lagi pertanyaan untuk kelas B belum ada. Ayo, siapa mau bertanya kelas B? Satu pertanyaan lagi terakhir. Ya, baik, kepada Ita Sylvia dipersilakan. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih moderator sudah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Izin bertanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Ita Sylvia dari kelas 2B. Izin bertanya kepada kelas RKI. Tadi kan di dalam evaluasi tahapan EBN ada penilaian kritis terhadap literatur juga ya. Nah, jika dilihat dari tahapan EBN sendiri, kan penilaian kritis itu, penilaian literatur itu udah ada ya. Kemudian kemarin juga sudah dijelaskan bahwa jika pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam penilaian literatur tidak terjawab semua, harus cari literatur lagi sampai bisa terjawab semua. Kemudian pertanyaannya, apa yang bisa membedakan penilaian kritis di evaluasi ini? Seperti itu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih kepada Ita atas pertanyaannya. Dipersilakan untuk kelompok B untuk menjawab pertanyaan dari Ita. Terima kasih. Silakan kelompok RKI, yang ditanya RKI nih kalau nggak salah. Ayo. Silakan RKI. Ayo. Nggak ada yang bisa jawab? Iya, Ibu izin. Ya. Sebelumnya Hertina dari kelas 2 RKI. Jadi tadi mungkin bisa bantu dikoreksi juga ya. Soalnya saya juga yang saya dengar secara garis besarnya itu perbedaan dari penilaian kritis ketika kita mencari bukti saat dan penilaian kritis ketika kita udah ada di evaluasi. Apakah benar ya seperti itu atau kurang? Ya, betul pertanyaannya itu ya. Silakan. Ya, jadi kalau penilaian kritis, kalau dari kelompok ya, penilaian kritis di bagian kita mencari bukti itu, kita mencari bukti terbaik. Kita mencari bukti terbaik sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan pertanyaan format tipe yang kita buat, sesuai dengan kayak relevan nggak gitu, kayak relevan nggak sih kayak bahas ini juga, atau mungkin relevan nggak kalau percobaannya kayak A, B, C gitu. Nah, kalau misal di penilaian bukti untuk evaluasi ini kita menilai ketika udah diimplementasikan, kita menilai lagi nih kira-kira kan kan udah menjadi bukti dan juga udah kita coba implementasikan ke beberapa sampel. Nah, di situ tuh kita nilai lagi kira-kira di sini itu dari mungkin dari sampel yang kita tunjuk, dari sampel yang ada ini, bagaimana Ya, udah ya? Iya, udah? Sudah, Ibu. Ya, ada lagi?
pertanyaan ke kelas B nggak ada nih. Hanya kelas A dan RKI. Nggak ada yang bertanya ke kelas B? Udah? Hah? Nah, siswa nggak ada yang bertanya ke kelas B? Iya, baik. Bagaimana rekan-rekan sekalian? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok B? Yuk, silakan. Atau kelas B sendiri yang mau bertanya tapi di luar kelompok. Ada nggak? Ini berarti nggak ada proses dong. Ayo. Nggak ada, kalau nggak ada, oke. 1. Ya. Kelas RKI tolong dicek pikonya itu, yang P itu populasi loh ya. Tadi RKI itu, piko itu bukan populasi di situ, kondisi pasiennya kalau nggak salah. Ya, harusnya klien yang mengalami, kan gitu kan? Ya, di situ isinya apa tuh tadi? P-nya itu. Ya. Iya, Ibu. Ya. Kalau dari RKI lebih ke kondisi ya. Ya, harusnya kan itu populasi. Oke. Itu yang perlu diklarifikasi. Kemudian yang kelas A tadi pikonya. Nah, kelas A itu ini apa ya? RKI ya tadi, oke. Kelas A pikonya itu aman nggak ya tadi? Kalau nggak salah saya siapa tadi yang C-nya itu comparison-nya kok ada 2 gitu. Itu kelas A apa kelas C tadi? Ya, kelas A. Kelas A atau kelas B ya? Oh, tunggu dulu saya lihat. Kelas A. Ya, kelas A ya. C-nya itu kan MLR tuh tadi. Ya, live apa itu? Review. Nah, itu kalau memang tidak ada 2 jenis tindakan, yang tulis aja C-nya nggak ada, comparison-nya nggak ada. Comparison itu kan membeda 2 tindakan terhadap kondisi pasien. Ya, oke, itu cek untuk PICO. Kemudian untuk gini, hasil dari telaah review dan lain sebagainya itu, nah ini untuk 3 kelompok tidak terlihat ya, tidak terlihat bahwa sebenarnya EBP-nya tuh apa sih, bukti hasil dari telaah itu buktinya apa? Ya, itu tolong 3 kelompok dibuat resume ya, baru diimplementasikan. Ya, tadi setelah ditelaah, review gini-gini, tahu-tahu masuk prosedur. Ya, kenapa masuk prosedur? 3-tiganya nih, prosedur MLR, prosedur apa tadi itu? Malah kelas B prosedurnya 2. Padahal pertanyaan kliniknya apa tuh? Efektivitas rendam kaki dengan senam jantung. Itu 2 prosedur yang menurut saya aneh ya. 1 hanya rendam kaki, 1 senam jantung, hubungannya terhadap hipertensi. Kayaknya enggak agak tidak apple to apple gitu ya dibandingkan. Ya, saya nggak tahu nih kelas B. Apa iya benar dapat nih risetnya. Ya. Nah, hasilnya harusnya apa? Mana yang lebih efektif? Kan pertanyaan kliniknya efektivitas. Ya, lebih efektif rendam kaki atau senam jantung. Ya, sehingga yang harus diterapkan itu rendam kakinya gitu. Atau dari 2 telaah jurnal tentang pertanyaan klinis ini, dua-duanya dilakukan karena dia sifatnya komplementer, saling mendukung gitu loh. Ya, harusnya ada hasil telaah PICO ya pada tahap kedua, tahap ketiga
EBNP hasilnya apa sebelum diimplementasi? Bentuk yang diimplementasikannya itu apa? Buktinya apa? Itu yang ketiga kelompok nggak ada. Saya tolong dibuat rumusan ya. Jadi capek-capek menelaah jurnal, kemudian melihat klarifikasi jurnal ini memenuhi ini, ya metode risetnya, buktinya harus ini gitu kan ditelaah itu. Terus kesimpulannya apa? Ya, misalnya yang di RKI kesimpulannya RKI tadi prosedurnya apa tuh? Clinical question. Iya. Apa sih RKI tadi? Exercise ya? Ini Bu, latihan otot pernafasan. Iya. Jadi hasilnya apa gitu? Oh, dengan ini hasilnya memang memberikan dampak perubahan pada pasien. Nah, itu yang diklarifikasi dengan pakar dan tadi nilai-nilai pasien ya. Jadi tiga-tiganya saya minta tolong setelah tahap 1, 2, 3 EBP itu sebelum implementasi apa sih bentuk implementasinya gitu. Ya. Oke, itu tiga-tiganya belum kelihatan walaupun tersamar. Kemudian kelompok B ini yang saya tadi riwuh banget ya. Sebenarnya tahap awalnya bagus, evaluasi adalah simple ya. Kemudian itu bagus banget gitu ya. Terus yang dievaluasi hampir sama, proses EBNP, efektivitas, analisis gitu kan hampir semua. Respon pasien gitu ya. Tapi yang dijelaskan hanya tahap EBN aja, habis itu hilang. Evaluasi yang lain-lainnya mana? Nah, keluarlah pertanyaan. Itu pertanyaan kliniknya pertanyaan dokter atau pertanyaan perawat sih? Kok yang ditanya dokter semuanya pertanyaan untuk dokter? Kelas B, tolong dong jawab nih. Saya aja yang bertanya. Temennya kan nggak ada yang bertanya kelas B. Saya yang bertanya. Kamu bisa jawab nggak? Kelas B. Mana kelas B? Ayo kelas B. Tadi kelompoknya siapa tuh? Marsanda Niken ya? Iya, izin Ibu. Iya. Kenapa tuh kamu pertanyaannya dokter, perawat ngapain? Kenapa gitu? Iya Ibu, itu di situ pertanyaannya ada buat dokter, perawat, sama buat pasiennya juga Ibu. Itu jadi pakar kliniknya dokter dan perawat? Clinical expertnya? Iya Ibu. Atau gimana? Kenapa? Kenapa begitu? Waktu tahap implementasinya juga memang menanyakan kepada dokter gitu? Implementasi EBN? Kenapa evaluasinya keluar pertanyaan-pertanyaan ke dokter, perawat, kenapa? Karena intervensinya atau clinical question-nya itu merupakan treatment prosedur kolaborasi antara dokter dan perawat. Kelas B itu kan tadi rendam kaki dan senam jantung kan? Itu tugas pokok perawat atau apa sih? Yang senam kaki ini jantung, treatmentnya perawat atau dokter? Ya, tolong dicek ya. Ya harusnya clinical question-nya itu harusnya betul-betul fenomena nursing gitu ya. Kepakarannya nursing. Nanti kalau ada intervensi misalnya tadi tuh ada penggunaan obat-obatan boleh ke medis. Tapi yang lain-lain nggak usah, nggak keperawatan aja gitu. Evidence based nursing kok ini. Ya. Saya lihat itu evidence based medical dia nggak nanya-nanya sama orang lain. Medis aja itu. Ya. Karena buktinya itu adalah bukti intervensi keperawatan harusnya. Ya saya nggak tahu ini, makanya tadi ada pertanyaan dokter, perawat. Ya pertanyaan saya yang sama ditanya ke dokter, ke perawat, ke pasien, jadinya ribet. Ya bolak-baliknya banyak banget, gitu ya. Oke. Jadi jawabnya ya memang ada pertanyaan untuk dokter gitu ya, Niken? Apa jawabnya Niken? Iya seperti itu Ibu. Itu kamu ini makalah ini kamu ambil sumbernya seperti itu atau merupakan kreasi perawat kalian sendiri kelompok membuat pertanyaan evaluasi tadi?
Ayo kelompok. Sebenarnya ini melanjutkan dari kelompok yang kemarin sih, Bu. Jadi Oh, kelompok saya cuma nambahin bagian evaluasi sama menyebarluaskan hasilnya saja gitu, Ibu. ya kenapa ada dokternya gitu pertanyaan saya, pertanyaan ke dokter kenapa? Tadi kan dievaluasi kan yang pertanyaan-pertanyaan itu emang di mana? Di tahap 2 apa tahap evaluasi? Ini kan kamu yang izin siapa jawab, yang bantu Ibu. jawab? Ya. Ini yang untuk dokter itu dicontoh evaluasi dan menyebarluaskan hasilnya, Ibu. Oh, dicontoh evaluasi kan? Iya. Berarti betul. itu bukan sumber buku ya, tapi memang kalian bertanya itu ya kepada dokter dan kepada perawat gitu. Iya, Ibu. Ya, Begitu. jadi tolong sekarang saya garis bawahi ini evidence based nursing. Mulai dari pertanyaan klinik diharapkan fenomenanya fenomena nursing. Ya. Kalau ada fenomena kolaborasi, berarti ada perbandingan yang satu intervensi keperawatan, yang satu intervensi medis, atau dia dua intervensi ini blend, ya komplementer saling mendukung gitu. Itu nggak apa-apa ditanyakan, tapi kalau nursing ya nursing aja gitu ya. Tolong klarifikasi itu ya kelas B. Mohon maaf Ibu, izin masuk. Tadi mungkin kelompok belum selesai ya Ibu membacakan. Jadi di sini itu ada pertanyaan untuk dokter dan pertanyaan untuk perawat Ibu. Jadi dua itu dikombinasi Ibu. Iya, saya justru bertanya kenapa ada pertanyaan untuk dokter lebih banyak loh itu pertanyaan untuk dokter daripada pertanyaan perawatnya. Ini pertanyaan kliniknya fenomena perawat atau fenomena dokter? Saya tahu memang ada pertanyaan untuk dokter dan perawat. Justru saya tanya. Jawabnya apa? Ayo kelompok. Marsanda, jawabnya apa? Kenapa ada pertanyaan dokter? Kenapa ada pertanyaan perawat? Di sini saya tulis nih, kenapa lebih banyak pertanyaan kepada dokter? Gitu. Jawabnya apa? Yuk. Loh, kelas B, tolong dijawab ya, nanti diskusi di dalam kelompok kasih jawaban ke saya. Kenapa? Ya, evaluasi terhadap penerapan bukti yang diperoleh dari tahapan EBP ini, ya, evaluasinya artinya evaluasi terutama manfaatnya pada pasien itu efektivitas, ya kan, evaluasinya efektivitas, manfaat, proses EBN-nya sendiri, kemudian lingkungan gitu. Lebih banyak pertanyaannya kepada dokter, kenapa kepada perawat, bukan pada perawat, ya. Tolong nanti dijawab. Kemudian tadi bagus tuh pertanyaannya kritikal ya. Kan tahap ketiga EBP itu melakukan appraisal terhadap bukti-bukti. Apa bedanya dengan evaluasi EBN? Ya, evaluasi EBN itu lebih pada evaluasi secara makro seluruh proses EBN. Ya, mulai dari pertanyaan klinik dan seterusnya, tahap-tahap EBN. Tapi secara makro, kalau evaluasi tahap 3 terhadap bukti itu kritikal tuh. Risetnya, metode riset dan lain sebagainya. Kan udah belajar kemarin sama Bu Titi ya kalau nggak salah. Titi atau Bu Neng. Ya, jadi bedanya itu. Tadi ada pertanyaan. Nah, secara umum langkah-langkahnya hampir sama semua, tapi setelah masuk di contoh menjadi beda-beda. Ya. Nah, kalau publikasi diseminasi oke aja. Ya, tapi tadi ada yang menyampaikan sekian metode publikasi ya. Diseminasi banyak banget. Pilih yang tepat. Ya, yang tepat itu siapa sasaran pertanyaan klinik ini? Ya, hasilnya sampai merubah kebijakan nggak? Tadi lingkungan eksternal itu salah satu kebijakan tadi bagus ya jawabnya Herta Nayu tuh. Ya, lingkungan itu lingkungan fisik dan lingkungan eksternal salah satunya kebijakan, kemudian budaya kerja bisa saja berubah setelah EBN. Ya, jadi tergantung ya hasil EBN-nya itu seperti apa, maka diseminasinya kepada siapa. Tidak sembarangan tabrak semuanya, ayo harus masuk ke sini bikin ini, enggak. Ya, hasil EBN-nya itu terhadap apa? Kalau SOP, SOP-nya tentang apa? Prosedur apa? Ya.
di ruangan yang mana, maka perawat yang mana yang kita sosialisasikan. Ya, tidak salah kaprah, semua dipergunakan metode diseminasinya. Ya, mungkin itu feedback dari saya. Terima kasih. Mohon maaf akhirnya sekarang baru bisa Anda presentasi ya. Saya diuber-uber berapa hari ini sama kelas 2 AB RKI ya untuk jadwal ini. Ya, memang waktunya yang sama sekali sulit dicari. Ya, oke, terima kasih. Saya akhiri. Ini kelasnya memang 115 mahasiswanya. Betul jumlah semua? Tadi saya lihat tahap pertama sampai jam berapa itu cuma 90 sekian, terus naik menjadi 112, sekarang menjadi 115. Itu saya observasi ya. Tahap-tahap mahasiswa berapa yang partisipasi di dalam ini. Oke, masih ada pertanyaan umum atau enggak ada? Kalau enggak ada, selesai. Ya. Jadi kan tadi Ibu ada, saya Hertina Ibu dari kelas 2 RKI. Tadi kan Ibu ada tambahan ya mengenai materi-materi yang kurang dari kelompok. Saya ingin bertanya Bu, yang kurang itu maksudnya kita sesuai langkah EBP, tapi EBP yang udah jadi kayak langkah 1, terus kita critical appraisal, terus enggak. Yang kurang itu untuk 3 kelompok hasil dari Anda mencari bukti, kemudian Anda mengevaluasi bukti, hasilnya apa sih terhadap pertanyaan klinik itu? Kesimpulannya apa gitu? Itu yang nggak ada, ujuk-ujuk semua nih 3 prosedur. Ya kan? RKI prosedurnya 1, langkah-langkah, kemudian kelas B prosedurnya 2, rendam kaki senam jantung, kemudian kelas kelas A itu apa tuh tadi? 1. Tapi bentuk hasil telaah itu apa? Evidence-nya itu bentuknya apa sih? Udah paham, Hertina yuk? Iya Bu, paham. Ya, nah tolong dirumuskan, mungkin ya hanya berapa kalimat gitu. Ya, justru itu yang kritikal. Ya, hasil tahap 2, tahap 3, gitu kan? Kemudian ditelaah dengan pakar, kemudian di preference dengan nilai-nilai pasien, hasilnya apa? Memperkuat SOP, ya 1, ya, atau ada kebijakan apa, gitu kan? Atau ada apa gitu. Itu disimpulkan dulu, habis itu baru diimplementasikan kan bukti itu. Ya. Nah, ini tidak loncat tiba-tiba keluar prosedur ini. Hasil telaahnya apa ya? Gitu. Ya. Oke, jadi 3-3-nya menyimpulkan itu. Kemudian kelas B tolong ditambah justifikasi kenapa pertanyaan kepada dokternya lebih banyak. Ya, hubungan dengan pertanyaan kliniknya apa gitu. Ya. Maaf Ibu, izin menjawab. Itu kan dari hasil dari kelompok 5 ya Ibu. Nah, jadi kata kelompok 5 itu dari mengaplikasikan bukti. Jadi mengintegrasikan hasil penelitian yang udah dibikin sama dokter, perawat, dan pasiennya Ibu. Makanya lebih banyak yang dokternya. Iya, hasil kelompok 5 emang udah dinyatakan benar oleh siapa? Pembimbing. Ya. Kamu ngambil dari kelompok 5, ya, tentunya untuk melakukan evaluasi, ya dipelajari dulu, udah benar apa belum gitu. Ya. Kan kamu bisa telaah dari pertanyaan klinik. Ya, pertanyaan kliniknya kamu ingin melihat efektivitas senam kaki dan senam jantung gitu ya? Iya, Benar Ibu. nggak? Ya, senam kaki, Ya. senam jantung nih intervensinya siapa sih? Nursing atau intervensi medis? Gitu. Ya, jadi nggak bisa. Oh, ini kami ambil dari kelompok 5, Bu. Kalau kelompok 5 masuk jurang, kamu masuk jurang dong. Ya apa enggak? Nggak bisa yang seperti itu. Ya.
Harusnya tidak seperti itu. Kamu tetap mempelajari dong. Ya, hasil kelompok 5. Ya, jadi jangan sampai nanti sampai KTI, sampai skripsi kamu nggak boleh tuh jawab pertanyaan. Saya kan ngambil yang sana, Bu. Atau kata dosen begitu nggak boleh. Sama sekali tidak boleh. Ya, justifikasi itu ada pada kebenaran ilmiahnya. Ya, ini sekalian mengajarkan sikap ilmiah. Ya, kecuali hasil kelompok 5 sudah dipublikasikan juga. Ini belajar EBP justru nggak dipakai nilai-nilainya. Ya, itu belum tentu benar terus dipakai sebagai bukti. Ya, kita bisa masuk jurang semua. Ya kan? Kecuali hasil kelompok 5 itu juga sudah merupakan jurnal, terus kamu ambil, nggak masalah. Tapi kalau belum, baru hanya diskusi kelompok, apalagi dosennya nggak sempat koreksi atau nggak sempat presentasi gitu ya, ya kamu kalau mau ngambil wajib melakukan telaah lagi secara ilmiah. Ya, nggak boleh dikopas seperti itu. Karena kelompok 5 dokter semua, Bu. Ya, mungkin benar. Ya, coba telaah itu. Kan balik lagi saya tanya, pertanyaan kliniknya itu fenomena nursing atau fenomena dokter gitu loh. Ya, atau kolaborasi sehingga ada pertanyaan untuk dokter. Ya, kenapa hobi banget pertanyaan banyak banget dengan dokter? Saya bukan fanatik. Ya, tapi Anda kan perawat gitu. Saya maunya EBN-nya itu urusan tentang keperawatan dong. Biar kuat keputusan klinik perawat, bukan mendukung keputusan klinik dokter. Ngapain? Kan gitu ya. Oke, silakan ditelaah lagi untuk kelas B. Ya, jadi kamu telaah hasil kelompok 5 di bagian implementasinya aja. Ya. Oke. Untuk semua kelompok tolong dilengkapi hasil telusur bukti eksternal, kemudian bukti internal dan nilai-nilai pasien. Itu kesimpulannya apa sih hasil telaah itu gitu. Ya, sehingga nanti sampai evaluasinya ya, sampai implementasinya sebelum evaluasi ya. Kalau hasilnya mengatakan senam kaki lebih efektif karena pertanyaan kliniknya efektif loh ya. Pasti jawabannya mana yang lebih efektif antara dua itu. Kalau senam kaki efektif berarti yang diimplementasikan ya senam kakinya, bukan senam jantungnya, bukan dua-duanya. Kan gitu. Ya. Atau hasil telaah jurnalnya mengatakan senam kaki, rendam kaki dan senam jantung itu saling mempengaruhi ya, mempercepat akselerasi hipertensi. Saya juga nggak tahu hasil jurnalnya yang apa itu. Hasil telaah jurnal. Ya, kalau begitu ya diterapkannya kolaborasi. Kalau kolaborasi pertanyaannya berapa kali senam kaki, berapa kali senam jantung dalam setiap hari. Kan gitu. Itu namanya riset tuh ditelusuri sampai dalam. Ya. Oke, seperti itu ya. Jadi tolong sekali lagi kasih justifikasinya, hasil telaahnya apa. Ya. Sip, ada lagi pertanyaan? Ya, kalau nggak ada, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Ibu. Yuk, sama-sama. Ya.